Pada video kali ini, kita akan ngebahas mengenai update terbaru dari Google, yaitu continuous scrolling. Apa itu continuous scrolling dan apa dampaknya bagi bisnis Anda? Penasaran? Yuk, simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kanada Kurniawan dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas mengenai update terbaru dari Google, yaitu continuous scrolling. Tanpa berlama-lama, yuk mari kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Oke, kita akan bicara mengenai update Google ya. Update Google ini merupakan core update, jadi bukan merupakan update yang biasa. Core update. Salah satu ciri core update itu adalah pengaruhnya yang berdampak bagi banyak orang. Artinya nggak hanya berdampak sekitar 10%, 20%, atau 30%, tapi berdampak kepada hampir semua pencarian di Google. Nah, khususnya ini berdampak kepada mobile search. Teman-teman nggak akan menemukan fitur ini atau update terbaru ini pada desktop ya. Jadi hanya pada mobile search. Nah, update terbaru ini dirilis pada tanggal 14 Oktober tahun 2021. Jadi baru beberapa hari yang lalu. Rilisnya pun disampaikan oleh Niru Anand. Beliau ini seorang product manager di Google Search lewat sebuah artikel resmi pada blog Google Search. Nah, ini merupakan tangkapan layar dari blognya ya. Teman-teman bisa lihat, memang nggak terlalu panjang, hanya menjelaskan sedikit mengenai update terbaru ini. Oke, kita lanjut ya. Apa sih sebenarnya continuous scrolling ini? Nah, jadi continuous scrolling ini, kalau teman-teman ingat, kalau teman-teman coba perhatikan, pada pencarian Google Mobile sekarang, teman-teman pasti ketika nyari menggunakan Google, pasti akan menemukan 10 hasil terbaik pada halaman pertama ya. Ya mungkin nggak selalu 10, bisa aja 8, 9, atau bahkan 7 gitu ya. Hanya 7 hasil pencarian pada halaman pertama. Nah, ini merupakan desain tampilan pencarian Google yang lama. Nah, kalau teman-teman perhatikan pada pencarian Google yang lama ini, pada bagian bawahnya ada tombol halaman pada bagian bawah. Atau tombol lihat lebih banyak. Nah, seperti itu kira-kira ya. Nah, ini sebelum terjadi update. Nah, kemudian setelah terjadi update, itu yang berubah itu adalah continuous scrolling. Nah, teman-teman pasti udah pernah lihat ya, continuous scrolling ini bisa teman-teman lihat pada Facebook, pada Instagram, pada TikTok. Jadi kalau teman-teman nge-scroll, itu scrollannya nggak berhenti-berhenti. Pasti ada aja konten setelahnya gitu kan. Kita nggak dihadapkan kepada beberapa halaman seperti yang Google lakukan sekarang, tapi kita akan dihadapkan kepada konten yang terus aja bertambah tanpa kita sadari. Kita hanya nyekrol aja gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi itulah update terbaru dari Google. Nah, untuk memperjelasnya, Google bahkan memberikan video singkat ya untuk memperlihatkan fitur terbarunya ini. Yuk kita tonton bersama ya. Nah, ini dia. Coba kita play, semoga aja kelihatan ya. Nah, ini pertama kali dimasukin, kemudian kita scroll terus. Nah, teman-teman bisa perhatikan. Nah, ini ya, bisa terlihat bahwa tiba-tiba aja muncul konten berikutnya tanpa harus mengklik halaman kedua, ketiga, atau seterusnya. Jadi beda banget dengan tampilan pencarian yang sekarang ya. Nah, seperti itu. Nah, itulah gambaran kira-kira continuous scrolling yang diterapkan oleh Google baru-baru ini. Nah, sekarang perubahan tampilan ini kira-kira ada nggak dampaknya buat kita sebagai SEO atau teman-teman yang mengoptimasi Google Ads? Nah, jawabannya tentu ada ya. Pasti ada dampaknya terhadap para SEO. Nah, sekarang apa dampaknya? Yuk kita bahas lagi. Oke. Jadi, teman-teman coba lihat ini. Ini merupakan hasil penelitian dari Sistrix ya. Sistrix itu ada logonya. Semoga aja kelihatan ya. Di kanan paling bawah itu ada logo Sistrix. Kalau teman-teman pengen mendapatkan dari sumber aslinya, silakan kunjungi sistrix.com. Nah, ini dia daftar CTR Google per ranking. Jadi bisa teman-teman lihat, kalau ranking Google itu rata-rata 28,5% dari klik
itu didapat oleh yang ranking pertama. Ranking keduanya itu hampir setengahnya, jadi 15,7%. Ranking ketiganya itu hanya 11%. Ranking keempatnya 8%, kemudian menurun 7%, 5%, 4%, 3%, 2%, dan berakhir pada 2,5%. Nah, selanjutnya, nah ini hanya pada halaman pertama ya. Teman-teman bisa bayangin, pada halaman pertama, ini udah menghabiskan banyak sekali klik. Nah, kira-kira untuk halaman kedua masih tersisa nggak? Nah, seperti itu pertanyaannya kan? Nah, inilah kenapa salah satu alasan Google menerapkan continuous scrolling. Oke, jadi bisa teman-teman lihat ya, ada 10 hasil per halaman, kemudian pada halaman kedua menurut penelitian Sistrik ini kurang dari 1%. Artinya kalau teman-teman mendapatkan peringkat 11, jadi kliknya itu kurang dari 1%. Bayangin, kecil banget kan? Jadi kalau jumlah kunjungannya itu ada 10.000, jadi kurang dari 100 yang ngeklik website teman-teman kalau teman-teman itu mendapatkan peringkat 11 dan seterusnya. Tapi kalau teman-teman mendapatkan peringkat pertama, itu gede banget ya. Dari 10.000, lebih dari seperempatnya bakal ngeklik website teman-teman. Nah, jadi besar banget pengaruhnya. Nah, kemudian ketika terjadi update ini, continuous scrolling, maka diperkirakan, nah diperkirakan ya, ini perkiraan saya. Jadi user Google itu menganggap semua halaman itu adalah halaman pertama. Nah, karena apa? Karena memang mereka tidak ada melakukan klik untuk halaman kedua. Jadi mereka cukup scroll-scroll aja. Sama persis yang terjadi pada Facebook, pada Instagram, dan pada TikTok. Jadi, karena semua ada pada halaman pertama, maka yang terjadi itu adalah si pengunjung merasa tidak berpindah halaman. Dan tentu aja efeknya menurut saya ini bagus banget buat kita para SEO. Kemungkinan besar klik pada peringkat 11 dan seterusnya itu bisa jadi bertambah. Nah, jadi ini diperkirakan ya. Diperkirakan bisa jadi bertambah. Dari Google sendiri menyebutkan bahwa sebagian pengguna itu biasanya pada desain Google yang dulu itu bisa sampai ngeklik ke halaman keempat. Jadi halaman 1, 2, 3, sampai 4 biasanya. Nah, kalau diterapkan continuous scrolling ini, tentu aja selagi mereka atau pengguna Google itu belum menemukan pilihan yang tepat, tentu aja mereka akan terus scrolling gitu. Nah, ini menurut saya, ini peluang besar buat kita-kita para SEO untuk mendapatkan kunjungan lebih banyak. Oke, itu dampak pertama menurut saya. Nah, kemudian dampak kedua itu adalah tentu aja para pengunjung akan menghabiskan waktu lebih lama untuk menggunakan Google. Nah, karena apa? Karena itu tadi, para pengguna Google itu akan dimanjakan seperti pengguna Facebook, Instagram, dan TikTok. Nah, perlu teman-teman ketahui, sebenarnya fitur continuous scrolling ini udah lama banget ada di dunia internet ya. Banyak banget yang menggunakan. Nah, tentu teman-teman tahu ya, ada Facebook, Instagram, dan TikTok yang lebih dahulu menggunakannya. Dan teman-teman tahu bahwa pengguna TikTok, Facebook, dan Instagram itu bisa menghabiskan berjam-jam waktu mereka hanya untuk nyekrol. Nggak tahu sebabnya gitu ya. Di-scroll-scroll aja demi untuk mendapatkan konten yang menarik buat mereka. Kalau nggak menarik, mereka scrolling lagi gitu kan. Scrolling terus. Nah, menurut saya, hal ini juga diharapkan oleh Google. Jadi Google akan mengubah platformnya menjadi mirip platform media sosial. Apalagi kalau teman-teman pernah mendengarkan isu bahwa Google Mom, algoritma yang baru aja dikeluarin Google, nah ini juga akan memungkinkan hal itu terjadi. Buat teman-teman yang belum pernah mendengarkan algoritma baru ini, Google Mom, saya udah pernah membahas dalam channel Projasa Web ini. Pekan lalu saya udah pernah membahas ya tentang Google Mom. Teman-teman tinggal cari aja mengenai Google Mom ini. Nah, dengan Google Mom ini, Google bisa menyediakan berbagai media, berbagai konten yang lebih menarik daripada konten-konten yang pernah kita lihat sebelumnya. Jadi bisa jadi Google bisa bersaing dengan media sosial yang ada. Nah, bisa jadi nanti pengguna Google itu bakal menghabiskan waktu berjam-jam juga untuk menyekrol di Google. Nah, kenapa? Karena semakin lama pengguna itu menghabiskan waktu di Google, maka semakin besar juga kesempatan kita para pemilik konten itu untuk mendapatkan kunjungan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa update Google Continuous Scrolling ini baru diterapkan di Amerika Serikat. Jadi kalau teman-teman bertanya, kok nggak ada perubahan pada Google teman-teman? Karena memang belum diterapkan di Indonesia.
Ini baru aja diterapkan di Amerika Serikat dan hanya diterapkan untuk Google berbahasa Inggris. Nah, Google berjanji penerapannya akan dilaksanakan secara perlahan sambil melakukan berbagai uji coba. Tapi, hampir dipastikan penerapan ini bakal diterapkan untuk seluruh dunia. Artinya secara keseluruhan ya. Teman-teman nggak perlu ragu gitu ya. Tinggal tunggu aja waktunya kapan Google menerapkan di Indonesia. Oke, nah untuk dampak terakhir, ini menurut saya, itu akan adanya perubahan penempatan iklan. Nah, ini tentu aja berhubungan dengan Google Ads. Nah, coba teman-teman bayangin untuk yang sekarang, itu kan biasanya iklan ditempatkan oleh Google pada bagian atas atau bagian bawah. Nah, dengan berbagai desain yang ada ya. Nah, tapi kalau Google mengubahnya menjadi continuous scrolling, maka iklan yang ada atau iklan yang akan ditampilkan kemungkinan besar akan menyerupai iklan-iklan di Facebook dan Instagram. Nah, jadi akan menyerupai. Ini menurut saya ya. Dan tentu aja ini menuntut adaptasi dan inovasi dari teman-teman yang membidangi Google Ads. Nah, dan bukan tidak mungkin juga SEO bakal terpengaruh dengan update terbaru ini. Nah, tentu aja belum ada yang bisa menjawab sebesar apa pengaruh dari update Google Continuous Scrolling ini, karena memang belum diterapkan secara menyeluruh. Nah, tugas kita sebagai SEO, kita harus memantau perkembangan terbaru, update-update terbaru mengenai Continuous Scrolling ini. Caranya dengan memantau para SEO expert yang udah go internasional. Banyak sekali bisa teman-teman pantau di Twitter, di LinkedIn, dan lain sebagainya. Ada banyak medianya dan ada banyak blog yang membahasnya. Jadi teman-teman pantau aja. Kalau memang dampaknya positif, ya tentu aja kita bergembira ya. Tapi kalau memang ada perubahan yang harus dilakukan untuk menyambut Google Continuous Scrolling ini, tentu aja teman-teman harus menjadikan diri teman-teman sebagai orang pertama yang mengetahuinya. Nah, oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga aja video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/akademi. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.